Salam investasi. Halo Sobat Investasi, selamat datang di podcast Dinas Penanaman Modal dan Pelayaran Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau. Ruang diskusi seputar pelayanan publik yang inovatif dan inspiratif. Perkenalkan, saya Roni Martin, penata kelola penanam modal ahli muda, akan menemani peserta dalam episode kali ini dengan tema yang sangat penting, khususnya bagi pelaku usaha dan masyarakat luas, yaitu realisasi investasi tahun 2025 dan progres investasi tahun 2026 di Provinsi Kepulauan Riau. Hari ini sudah hadir bersama kita narasumber Ibu Emilawati Esos, penata kelola penanam modal ahli muda. Selamat datang Ibu. Terima kasih, senang bisa bergabung. Baik Ibu, untuk pertama kali kita bisa menjelaskan tentang LKPM, apa pengertian LKPM dan pentingnya LKPM. Terima kasih Pak Roni atas kesempatan yang diberikan. LKPM adalah laporan kegiatan penanaman modal, di mana setiap pelaku usaha wajib melaporkan realisasi investasinya secara berkala dan permasalahan yang dihadapi. Fungsinya sebagai apa? Sebagai alat komunikasi antara pelaku usaha dan pemerintah dalam menjalani permasalahan yang terjadi di lapangan. Nah, di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 itu semua pelaku usaha wajib melaporkan secara triwulan, itu untuk yang usaha besar dan menengah, sedangkan kecil itu per semester. Apa saja sih isi dari LKPM itu? Laporan-laporan realisasi, penambahan tenaga kerja, kemitraan, CSR, Corporate Social Responsibility. Tidak semua pelaku usaha bisa melaporkan CSR itu, karena itu merupakan laba dari perusahaan itu sendiri. Sedangkan keterlambatan dan tidak melapornya itu tentu ada sanksinya. Sanksinya itu berupa teguran secara tertulis atau bisa sampai ke pembekuan. Mungkin itu Pak Roni mengenai LKPM. Jadi LKPM itu adalah kewajiban pelaku usaha yang harus dilaporkan melalui OSS, dan LKPM adalah alat komunikasi pelaku usaha kepada pemerintah. Mungkin bisa jelaskan lebih dulu Bu, bagaimana realisasi investasi tahun 2025 di Provinsi Kepulauan Riau? Tahun 2025 menjadi tahun yang cukup positif Pak Roni, karena di tahun itu realisasi investasi menunjukkan tren yang sangat signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ini didorong sektor industri pengolahan, elektronik, dan kawasan industri strategis seperti Batam, Bintan, dan Karimun. Di tahun itu juga kita diberikan target sekitar 47, sekian dari pusat, dan capaian kita lumayan mengejutkan karena melebihi dari 100%, sekitar 64,7 sekian. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Kepulauan Riau itu masih menjadi tujuan investasi unggulan di Indonesia karena letaknya yang strategis di jalur perdagangan internasional. Contohnya, yang dekat saja lah Pak Roni, itu antara Singapura dan Malaysia. Menarik sekali Ibu Emil. Pertumbuhan investasi di Kepulauan Riau pada tahun 2025 sangat positif bagi kita. Kita mau lihat dari sektor apa saja yang paling dominasi, Bu? Terima kasih Pak Roni. Dari beberapa sektor unggulan itu di tahun 2025 itu industri manufaktur dan elektronik, galangan kapal sipiat, pariwisata di Bintan, dan energi logistik. Sedangkan untuk PMA juga masih mendominasi, khususnya negara-negara Asia seperti Singapura, China, Kanada, Australia, dan Amerika. Daerah Bintan dan Batam juga termasuk dalam sektor-sektor tersebut. Mungkin itu Pak Roni. Di balik capaian tersebut, tentu ada tantangan yang harus dihadapi. Apa saja yang harus dihadapi, Bu? Itu sekali Pak Roni, salah satunya itu dinamika ekonomi global. Ekonomi kembali berekspansi pada penurunan kuartal pertama di tahun 2025. Namun pemerintah daerah terus melakukan perbaikan melalui kemudahan perizinan dan peningkatan layanan investasi.
Yang kedua itu persaingan antar daerah. Kesiapan SDM lokal itu sendiri juga menjadi faktor, dan infrastruktur pendukung itu menjadi faktor utama di tahun tersebut. Sekarang kita masuk untuk di tahun 2026, Bu. Bagaimana progres investasi di tahun 2006 sejauh ini, Bu? Di tahun 2026 ini cukup menjanjikan ya Pak, karena pada awal tahun saja sudah banyak beberapa investor yang melakukan komitmen di awal. Itu salah satunya energi baru terbarukan, digital ekonomi dan data center. Digital ekonomi data center ini bergerak di teknologi digital, itu internet dan kecerdasan buatan sebagai fondasi utama di produksi itu sendiri. Dan juga industri hijau menjadi investasi baru, serta Provinsi Kepulauan Riau juga akan mendorong investasi berkelanjutan dan ramah lingkungan. Apa strategi yang dihadapi pemerintah untuk menarik lebih banyak investasi di tahun 2026 itu? Strateginya meliputi yang pertama itu penyederhanaan perizinan melalui sistem digital, pengembangan kawasan industri terpadu, promosi investasi ke luar negeri, dan peningkatan kualitas SDM itu sendiri. Selain itu juga sinergi antara pemerintah pusat dan daerah juga menjadi kunci utama. Terakhir, Bu, apa harapan untuk investasi di Kepulauan Riau ke depan? Harapannya Provinsi Kepulauan Riau menjadi hubungan investasi yang kompetitif di kawasan Asia Tenggara dengan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Investasi tidak hanya meningkatkan ekonomi, tapi juga membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Mungkin itu Pak Roni. Luar biasa sekali diskusi hari ini. Terima kasih banyak Ibu Emiliawati atas waktunya. Sebelum saya tutup podcast hari ini, saya akan membacakan sebuah pantun. Anak raja pergi kenduri. Pergi kenduri ke rumah Pak Ketul. Demikian podcast hari ini. Semoga bermanfaat untuk semua. Salam investasi.